warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, kalian silahkan menyimak video tayangan dari Ibu. Selamat belajar. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Nah, anak-anak hebat, sekarang ayo kita membaca teks tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Yang pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih. Setelah dibasuh, keringkan dengan handuk atau tisu. Yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Baik anak-anak hebat, ayo kita berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini, wujudkan rencana karya itu, buatlah sebagus mungkin. Nah, berikut contoh karya tentang cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kalian bisa membuatnya lebih kreatif lagi. Semangat anak-anak soleh. Baik, kita lanjutkan anak-anak hebat. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Udin dalam lomba itu? Nah, mari anak-anak, ayo membaca. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting karena dengan bersatu, tugas-tugas yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula, kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerah yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak hanya mementingkan murid-muridnya yang berasal dari Timur. Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari tanah Jawa untuk maju. Saya juga belajar banyak dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten, bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini, karena sekolah kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah.
Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Nah, teks tersebut adalah teks pidato Sudin. Sekarang, ayo menulis. Tuliskan pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Selamat mengerjakan! Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain. Misalnya, di Asia Tenggara, ayo pelajari peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Nah, pada kegiatan ini, ayo kita membaca kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Kerjasama dalam bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan Komunitas Sosial Budaya Negara-negara ASEAN. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama, yakni sebagai berikut. Pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi. Kedua, membentuk masyarakat yang lebih peduli dan berbagi untuk mengatasi isu-isu kemiskinan, keadilan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan perlindungan lingkungan. Yang keempat, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial kawasan. Nah, kerjasama nyata dalam bidang sosial budaya negara-negara ASEAN antara lain sebagai berikut. Pertama, pertukaran kunjungan antar seniman ASEAN. Kedua, festival lagu dan lomba menyanyi negara-negara ASEAN. Ketiga, kerjasama promosi pariwisata. Keempat, kerjasama budaya serumpun Melayu. Kelima, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Dan yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Nah, sekarang ayo mencoba. Bersama kelompokmu, carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, pembelajaran hari ini selesai. Coba, apa yang telah kalian pelajari? Hari ini kita telah mempelajari cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas, serta menilai pidato Sudin, dan yang terakhir, kerjasama bidang sosial budaya negara-negara ASEAN. Cukup sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.